Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran supaya tidak gagal paham. Sering kita dengar Al-Quran itu multitafsir, maka tak heran bila banyak pemahaman yang berbeda dan bahkan saling berhadapan. Sepertinya yang dimaksud Al-Quran itu multitafsir bukan pemahaman manusianya yang menjadi multitafsir terhadap ayat-ayatnya itu, di mana hasilnya hanya melahirkan banyak aliran dan perbedaan. Bukan itu, tapi maksudnya ayat-ayatnya itu mampu ditafsirkan melalui multi cabang ilmu pengetahuan, dikarenakan luasnya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Mengapa Al-Quran harus dibaca melalui kacamata ilmu pengetahuan? Bukankah Al-Quran itu kitab suci? Pertanyaan ini wajar timbul karena kita enggan memahami dan enggan menjawab tantangan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 23. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan semisal Al-Quran itu adalah seperti yang Al-Quran lakukan, yaitu tanpa penelitian, tanpa mikroskop, dan tanpa kelengkapan alat laboratorium lainnya, namun di dalam suratnya itu terkandung ilmu tentang sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, ilmu astronomi, dan banyak ilmu-ilmu lainnya, di mana saat ayat Al-Quran itu diturunkan, ilmu-ilmu itu belum pernah ditemukan. Mengapa harus begitu? Karena Al-Quran seperti itu. Sekarang, andai para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan berkumpul dan membuat satu surat yang semisal Al-Quran itu, yaitu tanpa penelitian, tanpa percobaan, tanpa mikroskop, dan tanpa alat laboratorium lainnya, namun di dalam surat buatan para ilmuwan itu terkandung ilmu tentang misalnya pembentukan virus atau bakteri yang belum pernah ditemukan saat ini dan sebelumnya. Apakah bisa? Tidak akan bisa. Mungkin kalau sekedar membuat lirik syair seperti yang tampak pada gaya bahasa Al-Quran, siapapun bisa. Atau sekedar membuat syair yang di dalamnya terkandung pesan moral atau kepahlawanan, siapapun bisa. Tapi faktanya, Al-Quran bukan sekedar syair yang indah, berisi petunjuk serta kumpulan catatan sejarah para utusannya semata. Al-Quran adalah firman Allah yang ayat-ayatnya terbukti memiliki kandungan ilmu yang saat itu belum pernah ditemukan. Dan semua itu baru terungkap ketika pendekatan dilakukan melalui kacamata ilmu pengetahuan. Dengan demikian, mustahil manusia bisa membuat satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang Allah fungsikan kemujizatannya berlaku hingga sepanjang zaman dan bersifat menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Lalu bagaimanakah dengan kitab-kitab Allah lainnya? Begitu juga kah? Jawabannya sama. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran.